Bang, ini kita berjanji berniat untuk banding terkait vonis 4 tahun ini, Bang, dan denda 1 miliar. Mas Krisna melihatnya seperti apa? Ya itu sih haknya Nikita Mirzani. Mungkin artinya bahwa Nikita Mirzani kan mendapat masukan daripada kuasa hukumnya, apakah ini harus banding, pertimbangannya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih ya dengan vonis 4 tahun oke lah. Karena kan nanti masa tahanan 4 tahun itu kan juga akan dipotong dengan masa tahanan yang udah dijalanin oleh Nikita Mirzani. Duit udah habis-habisan. Udah merosot penjualan. Udah nggak ada lagi pemasukan. Terus ternyata bentar lagi nih kita bebas. Cuma tinggal berapa? Paling setahun nggak nyampe. Nih kita misalnya di dalam gitu ya, bantu beberes, bantu penyuluhan, misalnya jadi MC-nya atau nyumbang nyanyi, dipotong lagi, dipotong, tahu-tahu udah keluar. Hati-hati kalian semuanya ya. Begitu Niki keluar, wow, gila. Diakui nggak Niki hebat? Diakui dong, hebat si Niki, gokil, buset, udah pengen dijerat pakai TPPU yang 20 tahun, lolos guys, lolos, nggak ada jerat-jerat, nggak ada, udah mau dijerat tuh si Email, pakai apa, pemerasan, sindikat katanya pemerasan, ini nih yang pemerasan nih, pemerasan. Boro-boro pemerasan, cuma kayak ngemeng-ngemeng di akun TikTok itu mah biasa, keles. Baper, lu yang baperan. Ini cuman buat mengingatkan aja, buat berlaku buat semua ya, buat hakim, buat JPU, buat apapun itu, buat manusia biasa, rakyat biasa juga yang bermain kotor ya, yang jahat sama orang, yang ngefitnah orang, yang ngezolimin orang. Inget ya, kalian itu cuman menduduki posisi jabatan itu di dunia ya. Apapun ya yang kau duduki, apapun yang kau pegang, apapun yang kau genggam saat ini, itu tidak akan berlaku nanti di akhirat ya. Contohnya nih, kau hakim, kau menghakimi orang, kau memvonis orang, kau lupa, ini mah ngingetin aja ya, sebagai manusia kan saling mengingatkan, syukur-syukur sadar gitu kan. Kau sebagai hakim, nanti di akhirat juga kau bakal dihakimi. Kau bakal dihakimi di akhirat. Jadi selama masih dikasih kesempatan hidup, yuk tobat yuk. Serem loh penghakiman di akhirat itu, kebayang banget. Seremnya luar biasa. Dan gak ada tuh yang namanya vonis-vonis, gak ada yang tuntutan langsung kau dibakar hidup-hidup di api yang kekal. Serem bro. Oke, Bang Krisna, tanggapannya terkait Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa, Bang? Kalau buat pendapat saya, dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim kepada Nikita Mirzani dengan vonis 4 tahun, menurut saya sih oke-oke aja. Karena kita lihat ya kan, dari tuntutan jaksa yang diberikan kemarin 11 tahun kepada Nikita Mirzani, lalu dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim sehingga dapat diputuskan 4 tahun, menurut saya sih harusnya oke, karena itu udah lebih daripada setengah loh yang diberikan oleh majelis hakim kepada Nikita Mirzani gitu loh. Oke, vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. Tanggapannya seperti apa nih, Bang? Lah artinya bahwa kita bisa melihat di sini ya kan, tuntutan jaksa 11 tahun kepada Nikita Mirzani berarti kan ada unsur TPPU-nya sehingga dia dapat menuntut 11 tahun kepada Nikita Mirzani. Kemudian kalau kita lihat di sini kan tidak ada pembuktian yang dapat dibuktikan oleh jaksa terhadap TPPU itu sendiri. Makanya kenapa tuntutan itu bisa lebih rendah daripada vonisnya lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Jadi kalau menurut saya sih tidak bisa dapat dibuktikan ya masalah TPPU-nya. Oke. Pasal tindak pidana pencucian uang TPPU dinyatakan Nikita tidak bersalah. Di pasal tersebut tanggapan Mas Krisna seperti apa? Nah, kembali lagi kan tadi bahwa jaksa penuntut menuntut
Nikita Mirzani dengan pembuktian TPPU. Nah, apa sih yang disebut dengan TPPU? Berarti kan asal usul. Misalkan begini ya, kayak supir saya tuh gajinya berapa, ya kan, terus bonusnya berapa. Kemudian saya membelikan mobil dia dengan saya atasnamakan mobil dia jadi 23. Dilihat dari gajinya aja kan nggak sesuai. Berarti kan saya merubah asal usul. Atau misalkan adik saya, dia buka toko sembako, dia punya kios 1, kemudian saya beliin ruko jadi 4 jadi 5, ya kan, dari hasil kejahatan itu, ya kan, sehingga saya alirkan dana ke mereka. Berarti kan saya berubah asal usul. Nah, dalam pembuktiannya jaksa, sekali lagi, dalam fakta persidangan dia tidak dapat membuktikan, mungkin pertimbangan majelis, ya kan, pembuktiannya itu, ya kan, tidak ada, sehingga, ya kan, pasal TPPU-nya itu dianggap tidak ada. Betul. Oke. Bang, ini kita berniat untuk banding terkait vonis 4 tahun ini, Bang, dan denda 1 miliar. Mas Krisna melihatnya seperti apa? Ya, itu sih haknya Nikita Mirzani. Mungkin artinya bahwa Nikita Mirzani kan mendapat masukan daripada kuasa hukumnya, apakah ini harus banding, pertimbangannya seperti apa. Tapi kalau menurut saya sih ya, dengan vonis 4 tahun oke lah. Karena kan nanti masa tahanan 4 tahun itu kan juga akan dipotong, kan, dengan masa tahanan yang udah dijalanin oleh Nikita Mirzani. Misalkan Nikita Mirzani menjalankan penahanan tuh udah 8 bulan, kemudian dia divonis sekarang 4 tahun, berarti kan sisinya 3 tahun lebih. Lah, ketika vonisnya 3 tahun lebih, nanti dia jalankan akan mendapatkan remisi lagi, misalkan Lebaran, ya kan, atau 17 Agustus, atau hari-hari besar, hari-hari besar keagamaan, dia kan akan mendapatkan lagi. Kemudian setelah dia menjalankan 2/3 dari putusan itu, dia kan bisa melakukan PB, gitu loh, kan, dia bisa melakukan PB. Jadi ya kan 4 tahun sih harusnya sih oke lah. Tapi kalau kembali lagi Nikita Mirzani mau melakukan upaya banding, ya itu haknya daripada Nikita Mirzani selaku terpidana. Oke, Bang. Mail mengatakan dirinya takut untuk banding karena takut vonisnya mulai bertambah. Tanggapan Mas Krisna ini seperti apa? Ya, ketika orang akan diradang bahwa dia adalah ketakutan, dia takut nih, kan, dia takut pertimbangannya bisa yang namanya naik, kan, bisa apa gimana. Yang namanya upaya hukum banding itu dia akan dikaji lagi oleh majelis yang lebih tinggi, adalah pengadilan tinggi. Dia akan disidangkan lagi dan akan diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan putusannya di pengadilan negeri yang ditetapkan oleh majelis di pengadilan negeri. Nanti akan disidangkan lagi, akan di pengadilan tinggi. Nah, dalam putusan pengadilan tinggi itu bisa saja lebih tinggi daripada putusan sebelumnya, gitu loh. Tapi bisa juga lebih rendah, bahkan bebas. Jadi sebenarnya harusnya nggak usah punya rasa ketakutan kalau dia ingin melakukan upaya banding. Tapi kalau misalkan mailnya sendiri ragu, kan, mailnya juga sudah bisa menerima, ya oke-oke saja, gitu loh. Oke, satu dari saya, Bang. Oke. Saran dari Mas Krisna untuk Nikita Mirzani apa? Lakukan banding atau tetap mengikuti? Kalau buat saya, karena ini lebih daripada setengah, kan, dalam putusan yang telah diberikan oleh majelis hakim kepada Nikita Mirzani, kalau saya harusnya terima aja. Kalau buat saya terima aja. Toh nanti akan dipotong oleh tahanan yang udah dijalankan oleh Nikita Mirzani. Yang seperti saya katakan tadi, Nikita Mirzani akan dapat remisi dan bisa melakukan PB setelah 2/3. Itu aja pesan saya. Oke? Oke, terima kasih Mas Krisna atas waktunya. Untuk vonisnya NM itu kan 4 tahun. Sebelum divonis itu uang yang 3,6 M udah disita oleh negara karena ada indikasi TPPU dan pemerasan. Tapi hakim menyatakan hanya pencemaran nama baik atau UU ITE. Untuk pencemaran nama baik itu diinfokan oleh hakim, tapi pemerasan sama TPPU-nya tidak terbukti. Yaudah, balikinlah yang 3,6 M itu kembali ke NM. Ada berita ini nggak? Pengembalian uang yang disita karena ada indikasi pemerasan dan TPPU. Harusnya uang itu dikembalikan ke NM. Logika kan?